Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Widya Damayanti, Sarjana Pariwisata, Magister Pariwisata. Saya adalah dosen tetap di Program Studi Diploma 3 Perhotelan, Akademi Pariwisata Denpasar. Mata kuliah yang saya ampu adalah pemasaran pariwisata, etiket dan pengembangan kepribadian, kesehatan dan keselamatan kerja, dan hygiene dan sanitasi, pengantar pariwisata dan hospitality, serta tata hidangan 1 dan tata hidangan 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar pariwisata dan hospitality. Video pembelajaran ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi syarat pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025 pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait dengan mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality yang ditempuh oleh mahasiswa semester 1 pada program studi Diploma 3 Perhotelan dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup pariwisata yang meliputi sistem pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan dampak pariwisata. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami secara spesifik terkait dengan konsep pariwisata, destinasi pariwisata, stakeholder pariwisata, dan dampak pariwisata. Nomor 2, mahasiswa mampu diharapkan untuk memahami secara spesifik terkait dengan faktor-faktor yang memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan pengaplikasian atau penerapan pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Untuk metode yang saya gunakan adalah metode diskusi yang berkaitan dengan metode ini di mana mahasiswa menuangkan ide atau pemikiran terkait dengan topik yang akan dibahas yang berkaitan dengan pariwisata itu sendiri. Kemudian metode ini juga menggunakan metode ceramah yang berkaitan dengan untuk memberikan informasi secara umum kepada mahasiswa berkaitan dengan pariwisata yang didukung dengan metode tanya jawab yang berkaitan dengan adanya feedback ataupun kolaborasi tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa itu sendiri. Untuk asesmen pada mata kuliah ini menggunakan project based learning, di mana nantinya mahasiswa akan terjun ke lapangan untuk melihat kondisi langsung di lapangan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang dilakukan pada daerah tersebut, yang dibuat oleh masing-masing kelompok dengan tujuan agar mereka mampu memahami berkaitan dengan penerapan pariwisata yang dikembangkan pada daerah tersebut. Untuk referensi yang saya gunakan adalah buku yang berjudul buku pengantar pariwisata dan didukung dengan adanya jurnal baik nasional maupun internasional. Itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi hari ini semua. Pagi. Sebelumnya Ibu akan membuka pengajian umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu sebelum Ibu akan melakukan materi dan di mana materi yang akan kita bahas berkaitan dengan pengantar pariwisata. Baik, nanti ketika namanya Ibu panggil, nanti adik-adik ya sebutkan hadirnya dan anak-anak. Yang pertama, Nurmi Wandari. Selanjutnya Nurmi Ayu Puspasari. Selanjutnya Nikoma Putri. Baik, topik ya materi hari ini dan yang Ibu ajarkan adalah yang pertama berkaitan dengan pariwisata, yang kedua adalah branding pariwisata,
Yang ketiga itu adalah perkembangan pariwisata. Selanjutnya wisatawan, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan destinasi pariwisata. Jadi ini masih ya, yang pertama itu akan bahas berkaitan dengan pariwisata. Sebelum bahas, ada yang sudah pernah mendengar apa itu istilah dari pariwisata? Oke, pariwisata adalah orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau yang bisa disebut dengan destinasi wisata. Secara garis besar, pariwisata itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh siapa? Seseorang atau sekelompok. Seseorang atau sekelompok dengan tujuan bersenang-senang. Kemudian ibu tanya, apakah orang bekerja itu termasuk orang yang melakukan kegiatan wisata? Kalau Termasuk sih Bu, termasuk orang yang melakukan kegiatan itu, contohnya kan di destinasi wisata yang ini sampai tidak, selain mereka bekerja, mereka juga berjalan. ya, jadi kalau kita berbicara seseorang yang memang bekerja itu tidak termasuk ya. Tetapi kalau memang dia melakukan pekerjaan tetapi diisi waktu luangnya untuk berlibur termasuk itu dari itu termasuk ke dalam melakukan perjalanan wisata. For example, dia melakukan business tourism. Jadi business tourism itu adalah orang yang memang melakukan kegiatan bisnis, tetapi di waktu luangnya dia misalnya mengajak keluarganya untuk berlibur, dia memang termasuk melakukan kegiatan bisnis. Ya, itu ya. Jelas ya? Jadi tujuannya adalah garis bawah satisfaction, bersenang-senang, tidak mencari nafkah di tempat yang dituju. Itu definisi dari secara panjang ya, bisa dilihat. Bu lanjutkan ya. Jadi kalau kita berbicara presiden ya dari periode 10 tahun Presiden Joko Widodo memang menargetkan bahwa pariwisata tersebut termasuk ke dalam leading sector. Leading sector itu maksudnya adalah sektor utama. Jadi memang pada saat pemerintahan beliau memang mengharapkan bahwa pariwisata itu menjadi ya sektor yang memang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, karena memang benefitnya, keuntungannya memang tidak hanya dari sektor gas minyak bumi, tetapi sektor pariwisata juga memberikan kontribusi dari segi ekonomi, sosial, budaya untuk masyarakat, khususnya dalam negara Indonesia. Kita berbicara negara Indonesia. Jadi ini sektor itu berbeda Presiden kita, Presiden Jokowi. Yang sekarang ya Prabowo Subianto, Presiden yang terbaru, beliau memang menargetkan kalau Presiden Jokowi menargetkan ya 16 juta sesuai dengan harapan beliau. Yang sekarang Prabowo menargetkan 20 juta wisatawan yang di negara kita. Jadi mudah-mudahan target beliau akan berpengaruh terhadap ya perekonomian masyarakat, sehingga berdampaknya apa? Kalau ekonomi maju, ya berdampak terhadap lapangan pekerjaan. Namanya kan maksudnya lapangan pekerjaan. Ya. Baik ya, selanjutnya Ibu akan sampaikan berkaitan dengan destinasi pariwisata. Sudah ada yang pernah mendengar istilah dari destinasi pariwisata? Sudah. Berwisata, termasuk apa yang selanjutnya? Tempat atau kita alam satu tempat atau yang memiliki keindahan alam. Ya, menggunakan satu tempat yang memiliki keindahan. Destinasi pariwisata adalah suatu daerah atau tempat yang memang di dalamnya terdapat aksesibilitas, atraksi, amenities yang menunjang kegiatan pariwisata.
Nah, itu termasuk dalam definisi dari destinasi pariwisata. Contoh destinasi pariwisata. Bisa penghiburan. Pulau Komodo. Pulau Komodo. Destinasi ya contoh itu adalah pulau ya, Pulau Bali, Komodo dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kategori destinasi pariwisata. Baik di jalannya ya terdapat daya tarik wisata. Ya, daya tarik wisata ya. Dengar daya tarik wisata, bisa daya tarik wisata. Baik, kalau kita bicara daya tarik wisata, itu adalah suatu potensi yang memang memiliki keunikan yang terdapat di dalam tempat tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Itu jadi yang tadi disampaikan DTW gunung ini, ya DTW pantai, contoh dari DTW. Kalau ini daerah destinasi wisata itu sama dengan daerah tujuan wisata. Dulu tempat wisata itu dinamakan objek wisata. Ya, jadi ya, tetapi sekarang mengalami pergeseran atau perubahan menjadi DTW. Jadi tidak ada lagi istilah objek wisata gunung itu tidak, tapi daya tarik wisata gunung apa, selanjutnya daya tarik wisata pantai. Jadi ini ya, afif itu menjadi bagian dari elemen destinasi pariwisata. Afif A itu adalah attraction. Attraction itu attraction itu berkaitan dengan atraksi wisata. Ya, jadi ya, atraksi wisata tadi sudah disampaikan itu adalah sesuatu yang bersifat unik, uniqueness, menjadi daya tarik bagi wisatawan. Atraksi wisata ada 3. Atraksi wisata alam atau daya tarik wisata alam. Ya. Atraksi wisata budaya. Kemudian atraksi wisata buatan. Atraksi wisata alam atau natural attraction itu berkaitan dengan potensi alam. Potensi alam seperti apa? Kemudian danau itu masuk natural attraction ya. Selanjutnya cultural attraction, atraksi wisata budaya. Lukisan dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk atraksi wisata buatan, Orang yang membuat tadi. gimana tadi? Kalau pada saat pembuatan itu contohnya ada keluarga yang di Polres itu sebenarnya dengan kering, tapi dengan adanya di pegunungan mereka membuat tempat pariwisata kayak apa namanya Bali gitu. Buat Bali itu ada apa nih pagar untuk kan istilah pagar apa nih? Aku nggak tahu itu kan sampai istilah. Oh, jadi beli itu yang membuat ke arah ke lebih. Ya, iya untuk Tapi menghadap dirinya ke gunung. untuk Itu ya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara atraksi wisata buatan itu buatan manusia. Seperti yang viral tempat pembuatan foto, sehingga wisatawan datang ada bentuknya jalan seperti itu. Sebuah foto, makanya kan generasi Gen Z suka foto. Itu jadi kebanyakan stok foto ya yang dibuat itu contoh fasilitas. Itu namanya atraksi wisata buatan. Kita sudah bicara tentang attraction. Kemudian F itu adalah facilities ya. Fasilitas itu fasilitas. Fasilitas itu sama dengan amenities kalau dalam kata attraction, amenities itu dalam kategori fisika. Seseorang datang ke tempat tersebut. Contohnya apa? Ya. Usaha akomodasi, jasa makanan dan rumah termasuk dalam aktivitas. Sarana prasarana yang menunjang kebutuhan wisatawan termasuk dalam aktivitas.
Selanjutnya infrastruktur. Infrastruktur, infrastruktur itu adalah segala sesuatu yang menunjang kebutuhan. Seperti apa? Akses jalan, jembatan, itu termasuk dalam kategori infrastruktur. Ya. Kemudian T, itu adalah transportation. Transportation ini dalam kategori alat yang memang digunakan oleh wisatawan ketika berkunjung ke wisata. Contohnya, ya, alat transportasi darat, ya, laut, udara, itu ya sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Terakhir, hospitality. Hospitality ini berkaitan dengan keramah-tamahan. Jadi kadang yang senyum salam sapa. Dan dengan hospitality. Karena apa? Karena memang di negara kita, negara Indonesia, itu yang pertama itu adalah culture. Budaya ini adalah budaya yang memang seperti budaya yang memang dimiliki oleh tempat tersebut, tetapi juga ya keramah-tamahan dari hostnya, masyarakat, komunitinya di tempat tersebut. Itu juga yang membuat ya wisatawan datang ke negara kita, negara Indonesia. Jelas ya, berkaitan dengan elemen destinasi sudah 5 ya, Afif, innovation, facilities, infrastruktur, transportation, dan hospitality. Kita bicara branding. Pernah mendengar branding dari pariwisata Indonesia? Oke, wonderful Indonesia. Artinya apa? Indonesia yang indah. Wonderful Indonesia yang pesona yang dimiliki oleh negara Indonesia, yang membuat negara ini menjadi indah hadiah. Pesonanya seperti apa? Pesonanya indah yang membuat negara kita indah. Ya, dilihat dari adanya potensi wisata yang dimiliki dari pulau yang ada di negara Indonesia. Itu kenapa dirinya sebagai yang dimiliki namanya wonderful Indonesia. Oke. Nah, sudah ada yang pernah menonton video wonderful? Belum. Ya. Ini di dalam video ini nanti ada berkaitan dengan potensi yang ada di masing-masing pulau yang tersebar di negara kita ya. Silakan dinikmati ya. In the warmth that touches your heart, in the wind that brings joy to your soul, it's a calm that starts your journey away to the soul. To allow me takes you its heritage, in the richness of its culture, in the liveliness of its people. As it lies before you, draws you in the colors with life to imaginations. From the tallest peak,
dimiliki dari negara kita ya. Setidaknya ini model ini sebagai bentuk promosi dari pemerintah Indonesia sebagai wujud ya, ataupun sebagai bentuk ketika terjadinya kejadian atau wabah corona yang melanda di negara kita. Maka ini jadinya sebagai promosi kepada wisatawan untuk memperkenalkan wisatawan bahwa negara kita itu memiliki banyak informasi. Kira-kira ada yang tahu? Tadi kan sudah di-share tadi ya, kita lihat tadi potensi wisata alam budaya. Siapa tahu nanti dari ada yang tahu kenal budayanya? Apa tangannya? Budaya apa kira-kira tadi? Dari mana? Indonesia. Kategorinya itu apa? Yuk. Alat musik? Kategorinya apa? Alat musik tradisional. Kategorinya adalah budaya alam. Budaya. Terima kasih. Lagi? Robertus? Raja Ampat. Dari mana? Buat Itu kategorinya potensi apa? alam. Berkaitan dengan wisatawan. Wisatawan yang datang, yang berkunjung tempat ya wisata. Kira-kira sama nggak kalau buat adik-adik pengunjung dengan wisatawan? Kalau buat adik-adik sama nggak? Ya, pengunjung dengan wisatawan itu sama. Beda. Bedanya gimana kalau pengunjung dengan wisatawan? Oke, untuk kalau pengunjung itu bisa pergi ke tempat wisata hanya untuk beberapa jam doang. Untuk yang wisatawan bisa lebih dari 1 hari, bisa lebih juga dari beberapa hari. Saya sama, karena wisatawan sama pengunjung itu kan mereka pergi ke satu tempat yang apa namanya waktunya juga kayak yang dia lakukan tadi pergi tapi istirahat. Betul kali pun wisatawan juga begitu kok. Mereka kunjung ke tempat itu, kalau sudah dikunjung habis itu mereka pindah. Sama. Terima kasih ada pergi terus. Jadi itu ya kalau kita bicara pengunjung, seseorang yang berkunjung ke tempat wisata ada pengunjung wisatawan. Pengunjung dengan wisatawan itu berbeda, tapi samanya itu adalah orang yang sama-sama datang ya, ke tempat wisata. Tapi kalau kita lebih dari waktu, kalau memang pengunjung itu memang dia melakukan perjalanan itu kurang dari 24 jam. Kalau memang lewat itu lebih dari, karena kan dia ada yang namanya long stay itu perbedaan antara pengunjung dengan wisatawan. Jadi memang ada wisatawan mancanegara, ada wisatawan yang wisatawan. Itu jelas? Jelas. Oke. Untuk materi ini sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan tadi ya definisi pariwisata, potensi pariwisata, kemudian sampai dengan siapa saja sih yang mau berkunjung ke pariwisata, ada pengunjung dan sebagainya. Ada pertanyaan? Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya bertanya. Saya ingin bertanya karena tadi sudah dijelaskan bagaimana dampak positifnya dari perkembangan dunia pariwisata. Pertanyaan saya, apakah dampak negatif dari perkembangan tempat pariwisata? Apakah dampak negatif dari perkembangannya wisata modern sekarang? Dampak negatifnya seperti apa? Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara dampak negatif, yang pertama lingkungan. Kenapa lingkungan? Itu pasti karena adanya memang pengendalian itu terkadang tidak mematuhi aturan yang memang berlaku di negara tersebut. Sampah, jadi seperti membuang sampah sudah ada habis fresh ya tempat sampah yang disediakan, tapi mereka dengan seadanya saja. Apalagi pada saat acara event itu biasanya event itu bisa berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan.
Yang kedua, demonstration effect. Demonstration effect itu berkaitan dengan dampak peniruan. Dampak peniruan seperti apa? Kita ini negara timur, dijajah dengan negara barat. Otomatis apa dari segi pakaian, makanan kita mengikuti adik-adik negara tersebut. Negara barat seperti apa? Pakaiannya diversi, maksudnya dengan cara seperti apa, ya pakaiannya seperti itu, ala barat. Kita mau generasi muda biasa juga mengikuti hal tersebut. Apalagi sudah sekarang produk kita serba restoran cepat saji. Nah, itu apalagi yang bersifat instan, membuat kita lebih tertarik untuk menikmati makanan tersebut. Itu sebagai bentuk yang ketiga pola pikir. Jadi yang serba instan ya, buat kita kan sebagai masyarakat lokal mau nggak mau harus memenuhi apa yang menjadi keinginan dari wisatawan. Ya, kita mengikuti mereka juga seperti itu. Jadi itu akan berpengaruh pada pola pikir kita. Harus yang bagaimana, tapi dengan kehadiran wisatawan itu membuat kita cara pandang kita berbeda. Jadi apa contohnya? Jadi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita semua, misalnya di go green harusnya, tapi kita semua menggunakan usaha buatan untuk menarik kunjungan wisatawan, memaksimalkan potensi, jadi memaksimalkan kunjungan wisatawan. Yang seperti apa yang bersifat pariwisata massal. Jadi kita sekarang, negara kita sekarang menerapkan pariwisata massal atau mass tourism. Mass tourism itu maksudnya adalah mendatangkan jumlah wisatawan yang banyak, jumlah kedatangan wisatawan dalam jumlah yang banyak. Dampaknya apa? Kerusakan lingkungan, budaya dikomersialkan, itu jadi semuanya berkategori uang. Jadi, for example, upacara pun dari bisa dikomersialkan hanya untuk itu dampak negatif dari adanya pariwisata. Baik ya, ini materi yang dibahas berkaitan dengan pariwisata dari perkembangan potensi sampai dengan pengunjung ya, pengunjung ada pengunjung wisatawan Nusantara dan domestik. Mohon maaf ya apabila selama proses pembelajaran Ibu ada masalah kata mohon dimaafkan. Sekian Ibu Pertama Santi, Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi.